Minta keterangan dari sisi pengawasan Bawaslu ya, di masa kampanye Pilkada Ciamis khususnya. Sejauh mana Bawaslu mengawasi masa kampanye? Di lapangan ya, di lapangan belum terlihat adanya APK yang difasilitasi oleh KPU. Terus di lapangan juga terlihat ada APK yang tidak sesuai aturan. Ada APK yang hanya foto saja, ada APK yang dipasang di tiang listrik, tiang telepon, bahkan di pohon-pohon pinggir jalan. Bagaimana keterangannya dari Bawaslu? Kami dari Bawaslu telah melakukan berbagai langkah tentunya. Yang pertama adalah langkah pencegahan. Imbauan sudah kami sampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan kampanye. Baik imbauan kepada tim pemenangan, tim kampanye, atau imbauan kepada KPU itu sendiri. Kaitannya dengan alat peraga kampanye yang sudah banyak terpasang gitu kan, dan mungkin ada beberapa ataupun banyak yang memang dipasang bukan di tempat yang seharusnya. Kami sudah melakukan pengawasan, menggerakkan seluruh jajaran pengawas ad hoc di seluruh kecamatan, dan kami sudah menghimpun data. Dan hari ini kami sudah menyampaikan imbauan, atau bukan imbauan ya, lebih ke rekomendasi kepada KPU, kemudian kepada Satpol PP untuk segera menindaklanjuti itu. Mungkin kalau ke Satpol PP kaitannya dengan aturan K3-nya gitu kan, ketertiban, keamanan, dan kerapihan wilayah, dan itu sudah kami sampaikan, dan semoga segera ditindaklanjuti seperti itu. Ya, kalau terjadi ada pelanggaran, yang menindak nanti siapa atau yang menertibkan nanti siapa? Baik, kami sendiri dari Bawaslu berkewajiban untuk mengawasi ya. Namun ketika itu kaitannya dengan penertiban, penurunan, tentu saja yang mempunyai kewenangan adalah tim kampanye itu sendiri gitu. Jadi kami hanya sebatas merekomendasikan bahwa ada alat peraga kampanye yang tidak sesuai, mohon untuk ditertibkan atau dipindahkan kepada tempat yang seharusnya sesuai dengan surat keputusan KPU terkait titik pemasangan alat peraga kampanye. Kalau membandel misalnya, tindakannya atau sanksinya bagaimana? Untuk yang membandel gitu ya, ya itu tentunya bagi tim pemenangan mungkin nanti akan lebih secara persuasif sebetulnya kan ya, kita lakukan pendekatan secara langsung, dan tentunya ya penindakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Satpol PP tentunya akan diturunkan secara langsung gitu kan. Oh, jadi tetap nanti pada akhirnya ada tindakan paksa ya? Ya, penurunan gitu kan, dan tim pemenangan ya tidak berhak untuk ketika nanti itu kan di akhir ya tidak berhak untuk meminta lagi alat peraga kampanye, karena ketika sudah diingatkan beberapa kali namun tidak ada tindakan, ya terpaksa mungkin nanti kami berkoordinasi dengan pemerintahan daerah untuk melakukan penertiban. Mengenai APK ya, untuk Ciamis khususnya kan ada 2 peserta nomor urut 1 dan 2. Apakah nomor urut 1 difasilitasi juga APK-nya oleh KPU? Ya, kembali lagi kepada kampanye gitu ya. Kampanye itu kan suatu langkah untuk meyakinkan masyarakat melalui pemaparan visi misi dan program gitu ya. Nah, ketika kita berbicara dengan kampanye yang dapat difasilitasi oleh KPU, ya tentu saja terkait dengan penyebaran alat peraga kampanye seperti spanduk gitu ya. Nah, itu kan harus jelas dulu, ada calonnya, ada visi misinya, ada programnya. Ketika kita berbicara kotak kosong atau kolom kosong, itu kan sudah jelas tidak ada calonnya gitu ya. Mungkin lebih kepada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, menyampaikan kepada masyarakat bahwa nanti di surat suara ada 2 kolom yang harus dan boleh dipilih, silahkan memilih salah satu. Yang satunya tidak ada foto pasangan calon karena memang tidak ada calonnya, dan nomor 2 pasangan calon dari yang sudah mendaftar ke KPU. Dalam tahapan masa kampanye ada debat ya? Betul, ada gitu kan metode kampanye debat publik. Namun untuk satu pasangan calon ini lebih kepada pemaparan visi misi dan program. Jadi yang menguji visi misi atau yang mendalami visi misi terhadap peserta Pilkada Ciamis siapa?
Ya, sesuai dengan PKPU yang ada bahwa nanti akan ditunjuk panelis ya oleh KPU, karena ini teknis ya, lebih ke KPU domainnya. Kami hanya melihat dari berdasar pada aturan, memang nanti akan ditunjuk panelis untuk memperdalam lagi materi program visi misi yang nanti disampaikan oleh pasangan calon. Kapan itu debat? Hasil koordinasi dengan KPU akan dilaksanakan di menuju akhir tahapan kampanye. Berapa kali? Hanya 1 kali. Ya. Himbauan dari Bawaslu terhadap di masa kampanye ini kepada seluruh peserta pilkada bagaimana? Baik, dalam tahapan kampanye tentu terdapat kerawanan-kerawanan ya kan dari seluruh metode kampanye yang dilakukan. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan. Harapannya tim pasangan calon ini menjalankan kampanye sesuai dengan ketentuan atau jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah pelaksana kampanye. Kerawanan dalam pelaksana kampanye ini jangan sampai kampanye yang akan dilaksanakan oleh tim pemenangan itu atau oleh pasangan calon ini melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI, Polri, kemudian kepala desa dan perangkat desa atau kelurahan, itu jangan sampai terlibat. Jupun demikian tidak melibatkan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye tersebut. Selanjutnya, kerawanan yang selanjutnya selain daripada waktu pelaku atau peserta, kemudian ada kerawanan materi-materi kampanye yang dilarang sesuai dengan undang-undang pemilihan, yaitu tidak menghasut ya, tidak ada hasutan, tidak ada kampanye negatif, ujaran kebencian, menghina ataupun menggiring masyarakat untuk hingga terjadinya suatu perpecahan, yaitu yang tidak diharapkan.